Dispora Kalimantan Timur. Dekatkan cerita, kuatkan Inspirasi. Kali ini salah satu episode spesial kali ya, karena di Dispora itu semuanya spesial sama kemarin kita sudah dengan PLT Kadispora yang kita wawancara dan juga ada Kepala Bidang Kebudayaan Olahraga. Saat ini kita sudah bersama dengan Kepala UPTD Prasarana Pengelolaan Prasarana Olahraga ya, Pak Junaidi. Ya, Pak Junaidi. Alhamdulillah sehat. Kita bisa kenalkan yang berdua ini, Pak. Sudah. Oke, Pak Junaidi sehat ya, Pak Junaidi. Pak, cerita sedikit Pak sebelum kita ngebahas lebih jauh apa sih yang terkait pengelolaan yang ada di UPTD. Pak Junaidi bisa diceritakan sedikit ya, dari kapan Pak menjadi kepala UPTD Singapura Pak? Ya, saya menjadi kepala UPTD di tahun 2024. Sudah tahun berjalan dan alhamdulillah sampai sekarang sudah banyak kemajuan yang menurut saya, Ya, sudah saya capai. Maju Salah sih. satunya dari sisi pendapatan misalnya. Oke. Pendapatan kita sampai dengan 600% di tahun 2024 itu saya tingkatkan di tahun Luar biasa. Gebrakan UPTD ya, ya. 600% peningkatannya. Dan alhamdulillah tahun 2025 sudah naik lagi. Naik lagi. Sekitar 80%. Iya, Nah iya, ini iya, akan iya. kita tingkatkan lagi, tetap Iya. terkait dengan masalah pendapatannya. Tetapi sebenarnya ruang lingkup tugas dari UPTD itu sendiri Iya. bukan hanya pendapatan. Iya. Itu bagian terakhir dari ruang lingkup tugas UPTD. Oke. Kenapa demikian? Karena pemerintah ini tugasnya melayani terhadap masyarakat. Betul. Jadi ruang lingkup utama pekerjaan kami adalah melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Oke. Gitu kira-kira ya. Jadi kalau boleh saya cerita nih. Silakan Pak. Ya, ruang lingkup Iya. kerja UPTD Iya. itu ada 3 ruang lingkup kerja Oke, utama. 3 ya. Ya, yang pertama adalah yang utama nih adalah pelayanan terhadap masyarakat. Kewajiban kita Dinas Pemuda dan Olahraga dalam hal ini adalah UPTD-nya melakukan pelayanan terhadap 2 stadion. Ya. Stadion di Gelora Kadri Uning dan stadion utama Palaran. Palaran. Itu tugas utamanya. Kemudian yang kedua, melakukan pemeliharaan. Oke. Pemeliharaan terhadap sarana prasarana, Ya. baik itu di Stadion Palaran ataupun di Stadion Gelora Kadri Uning, sehingga pelayanan kita bisa prima terhadap masyarakat. Tetapi hal ini semua pasti ya terkait dengan situasi dan anggaran yang ada. Iya. Seperti itu. Nah, tugas yang terakhir, ya, tugas kita baru pendapatan. Jadi pendapatan itu menjadi tugas kita yang terakhir, bukan utama. Kenapa? Karena juga fungsinya untuk masyarakat kan ya. Jadi Kita harus kembali lagi. iya, dan Kembali lagi. jadi pemerintah bukan mencari profit di sini. Ya, pemerintah mencari anggaran atau mencari dana untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat. Itu ruang lingkup tugas di UPTD. Prasarana Olahraga. Oke. Sudah paham? Dia ngeblank. Jadi ini yang manfaat yang dirasa masyarakat itu kayak contohnya apa Wisber ya Pak? Ya. Wisata belanja salah satunya. Rame Wisbel Rame tiap biasanya minggu. Ya, pasti itu di salah satu Gelora gebrakan. Kadri Uning. Di wisata belanja itu ya ada kerjasama kita. Oke. Jadi bukan hanya Dispora, Ya. kerjasama dengan Bank Altim Oh. yang dioperatori oleh lembaga adat kita misalnya Ya. seperti Ya. itu operatornya yang mengelola ke dalamnya seperti itu. Oke. Nah, ini sinergitas yang baik untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Akan tetapi itu bukan fungsi utama. Iya, tetap Di bukan. stadion Bukan itu fungsi bentuknya fungsi pendukung. Fungsi pendukung. Jadi seperti wisata belanja itu meramaikan ya, karena kita ini ranah publik, Ya. ranah tempat orang jari orang belanja tuh ada orang menjaga. Waduh. Belanja Jadi jalanan. oke, tidak ada masalah. Jangan. Ya sambil berolahraga Iya. kita berwisata kuliner misalnya Iya. seperti itu. Tapi ingat di stadion itu menggunakan dan memungsikannya tetap ke fungsi olahraganya. Iya, Fungsi 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 utama. utamanya. Jadi fungsi-fungsi pendukung silakan, tapi Oke. bukan menjadi fungsi utama itu. Utama. Jangan salah. Ya.
Ya kira-kira seperti itulah ya. Seperti apa kita melakukan pengelolaan yang baik, yang optimal untuk bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Oke, berarti menarik nih. Saya tangkap bahwasanya UPTD fasilitasi mendukung adalah kinerja dari Dispora itu Pak ya. Oh, iya. Ada prestasi dan pemasaran olahraga. Iya, betul, Jadi pasti. gitu. Nah, kan masyarakat mungkin nih Pak, mungkin bertanya-tanya nih, kan setiap minggu atau setiap kali ada event segala macam terkait event-event olahraga itu skema apakah yang membedakan antara masyarakat umum atau induk dari olahraga itu sendiri Pak kalau mau difasilitasi oleh UPTD ini sendiri Pak? Sarana olahraga yang dibangun oleh Provinsi Kalimantan Timur tujuan utamanya untuk masyarakat Kalimantan Timur. Betul. Pasti seperti itu. Tentunya ada berbagai macam event, ya, Ya. baik itu event lokal, event provinsi ataupun event nasional. Iya. Artinya kalau event nasional itu marwah Kalimantan Timur. Masuk marwahnya, masuk. masuk barang kan. Masuk barang. Jadi kita memang harus menjaga marwah itu. Iya. Bagaimana caranya? Menyajikan pelayanan yang terbaik. Event nasional misalnya kita menerima tamu-tamu dari provinsi-provinsi lain, Betul. dan berikan pelayanan yang terbaik. Nah, bagaimana kalau seandainya stadion kita juga amburadul kan Iya, begitu ya? betul, Pak, betul. Nah, berarti kita tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Iya. Dari sisi pelayanan tentu tidak sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan kita yang perlu kita minimalisir atau kita sempurnakan. Misalnya ya di dalam kegiatan-kegiatan event misalnya ada terjadi kecurangan atau oknum misalnya. Ini contohnya beberapa kali ada yang kehilangan Kehilangan itu misalnya. jadi konsen kita juga Ya, itu Pak. kenapa demikian? Karena kita sudah menyediakan zona-zona parkirnya nih. Iya, iya. Zona parkir kendaraan bermotor di mana dan lain sebagainya. Tapi kan kadang-kadang masyarakat kita pengennya di mana dia berolahraga, Di atau di situ. mana dia duduk, di situ juga parkirnya. Nah, Iya. ini dari sisi ketertiban umum juga tidak bagus ya. Bagus, ya. Lalu kalau seandainya ada risiko-risiko kehilangan tidak di zona parkirnya, begitu kan? Ya kami tidak mau bertanggung jawab dalam hal itu. Tapi kalau sudah ditempatkan di zona parkirnya, insya Allah kita akan jaga. Karena sudah dihimbau Pak ya. Ya, Kali-kali kita juga lakukan sosialisasikan, himbauan, himbauan. sosialisasikan terhadap zona-zona parkirnya. Nah, terlebih lagi ada oknum-oknum ya dari luar Iya, iya. yang memungut parkir. Nah. Atau ada kegiatan-kegiatan, Ini. kegiatan tuh, Iya. ya, misalnya ada konser dan lain sebagainya. Lalu Mereka datang tuh. mereka datang lalu dipungut parkir, baik itu oleh panitianya, oleh itu tidak boleh. Tidak boleh. Panitia itu tidak boleh memungut parkir di dalam kawasan kami. Nah. Karena mereka hanya sewa tempat. Sewa tempat ya, Sanapora denger tuh. Mereka Langsung. tempat, jadi tidak boleh memungut parkir. Misalnya seperti wisata belanja, ya katanya sih parkirnya tidak maksa, cuma sumbangan. Tapi kan ini bikin malu kita nih. Marwah lagi. Marwah. Gitu kan ya. Kali lagi. Iya, kita inginnya bebas parkir dulu nih, Ya. terkecuali ada aturannya gitu kan, Oke. atau memang sudah dikerjasamakan masalah parkirnya dalam bentuk kerjasama pemanfaatan. Dalam waktu dekat ini saya kebetulan nih ya lagi membuat tesis lah ya, apa namanya, aksi perubahan. Kelas. Jadi aksi perubahan ini saya ingin ada kolaborasi, integrasi terhadap parkir kawasan di Gelora Kadrodi. Jadi integrasinya ada convention hall misalnya, ada stadion, ada hotel atlet. Apabila ada kegiatan di hotel, convention bisa. hall misalnya, Bisa. dia bisa menggunakan parkir di Kadroni. Gelora Kadroni. Baik. Kegiatan di Gelora Kadroni harapannya juga karena ruang parkir kita kecil bisa memanfaatkan parkir yang ada di Convention convention hall. hall. Nah, ini akan kita buat integrasinya sehingga pelayanan kita semakin bagus terhadap masyarakat. Betul Kira-kira juga ya. Nah, ini pentingnya sebenarnya terhadap integrasi pengelolaan. Apalagi nanti mohon maaf ya kepada masyarakat, bukan berarti misalnya ada tarif parkir dan lain sebagainya, bukan berarti pemerintah mau berbisnis Bukan. untuk itu, Ya. tetapi untuk meningkatkan bagaimana pelayanan terhadap Betul. masyarakat itu sendiri dan ketertiban terhadap parkirnya. Ya. Nah, kalau kita menertibkan parkir kan kita perlu human resource-nya. Ya, sarana juga pasti Ya, diperbaiki. sarananya, Ya kan? ya
ya kan? Ini kan harus kita bayar nih human resource-nya, ya kan? Ada biaya yang Kan dikeluarkan. ada biaya yang dikeluarkan. Kalau Nah, dulu- sehingga nanti masyarakat bisa menikmati parkir itu dengan nyaman. Coba kalau seandainya kita lagi berolahraga, mobil parkir di lingkaran misalnya, pasti kesel yang berolahraga. Yang parkir suka-suka aja gitu kan ya. Betul. Nah ini kembali ke masyarakat itu sendiri. Iya. Ya. Sebenarnya lebih kepada juga masyarakat juga harus tahu ya Pak ya, fasilitas umum yang ada di Oh iya. Gelora ini juga Makanya kita pasangi harus sama-sama sih. Ini dalam bentuk kita membiasakan terhadap Betul. masyarakat untuk menggunakan kantong-kantong parkir yang sudah ada. Wah Pak, jaraknya jauh katanya. Ya kan gitu. Loh kan ada datang sini mau olahraga gitu kan ya. Kalau cuma jalan cuma 100 meter aja masa jauh sih kan berolahraga kan ya. Nah, jadi sekaligus olahraganya. Olahraganya dari tempat parkir. Oh, dari tempat parkir udah olahraga Tempat gitu. parkir, kan. Ya kan ya. Jadi kalau Ibu Ami misalnya Iya. mau olahraga nih, Iya. jogging gitu kan ya. Iya. Mending jalan kaki dulu deh sekaligus pemanasan dari tempat parkirnya menuju lingkaran joggingnya misalnya. Iya. Itu kan ya Bu ya. Ajak-ajak nih. Ya, kamu olahraga ajak-ajak. Tapi Pak, ini Pak, Gimana? fasilitas apa saja sih Pak yang ada di Gelora Kaduri ini yang bisa Digunakan oleh masyarakat. Iya, Dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, jadi kita untuk di Gelora Kadri ini sudah menyediakan beberapa fasilitas, termasuk fasilitas parkir itu tadi ya. Oh. Meskipun kita ruang lingkup fasilitas parkirnya tidak terlalu besar, Oke. karena lahan kita juga semakin sempit, misalnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada fasilitas untuk olahraga masyarakat. Nah, jadi ada lapangan hijau ya, Ya. di sebelah lapangan bulu tangkis. Nah, itu untuk olahraga masyarakat yang free ya, yang sifatnya free untuk olahraga tradisional. Itu kita sediakan tempatnya. Sampai Yang ada lapangan hijau di samping Betul, lapangan bulu lapangan tangkis, hijau, betul. gedung bulu tangkis. Ya. Nah, itu untuk itu. Olahraga Kemudian masyarakat. ada skateboard. Ya, Ya, arena skateboard. arena Tuh, skateboard. ayo mari ke Ya. sini arena Ya, skateboard. misalnya seperti itu. Nah, fasilitas-fasilitas ini kita peruntukan untuk masyarakat. Lalu kita ada fitness gratis loh. Nah, Kan? Fitness gratis loh. Fitness gratis Nah, nih. gimana Kemana nih? tuh Pak? Ya, di depan begitu kita pintu masuk boulevard pertama itu Oke. ada fitness, tempat fitness. Wah, Tetapi dulu. kemarin sempat kami tutup. Kenapa? Baru bulan berjalan, udah banyak yang hilang tuh barang. Wah, Gitu kan. Kalau nggak salah, Balik lagi. kalau nggak salah itu memang instruksi gubernur Ya, ya. iya benar. Ya, Itu. jadi kita akomodir, Nah, terus masyarakat. Ini kan kami perlu membenahi lagi dari sisi Siap. pengelolaan. Kami pasang dulu CCTV-nya dan lain Ya. sebagainya. Karena dumbbell itu kita bawa tas ya dumbbellnya masuk di dalam tas gitu kan. Allah Nah ini Akbar. yang kemarin terjadi. Itu Iya. sementara ditutup dulu deh. Nanti setelah itu sudah layak sistem pengelolaannya pengelolaannya. sudah bagus begitu kan, baru kita buka kembali seperti itu. Bukan berarti kita tidak mau apa namanya ini memberikan keleluasaan terhadap masyarakat, kita mau, tetapi kita juga menjaga fasilitas yang ada. Nah ini yang harus kita sama-sama apa namanya sikapi ya, dan kita harus jaga untuk keberlanjutan Program gratis pol ini nih, Ya. gratis pol fitness Sanakpora. Jadi ingatin nanti kalau misalnya nanti belum dibuka kembali Pak ya? Sudah dibuka kembali? belum Belum. dibuka kembali. Nanti Sanakpora kalau dibuka lagi, tolonglah ya kan, jangan dong Dijaga. barbanya dibawa Jangan dibawa pulang. Jangan dibawa Dijaga baik-baik pulang. tempat yang sebenarnya ini. Iya, dijaga Dibawa pulang. baik-baik. Jangan dibawa pulang. Nanti kalau dijaga baik-baik kita tambah. Ditambah aja. Pasti lah Ya, ditambah. sebenarnya saya juga ingin ada apa namanya kegiatan-kegiatan olahraga yang sekiranya saya sangat senang sekali nih masyarakat sudah semakin banyak olahraga ini sekarang di stadion bukan hanya di pagi hari loh, Iya. sore hari Bahkan sampai malam. bahkan yang tidak punya waktu pagi dia malam berolahraga Iya, joggingnya iya. malam bisa seperti itu. Ya saya harapkan ya ini tetap berlanjut seperti itu masyarakat. Iya. Karena inilah fungsi dari stadion ini, Betul. tujuannya untuk kembali lagi untuk masyarakat. Nah kami sebagai yang ditugasi melakukan pelayanan terhadap masyarakat, kita akan berusaha untuk melakukan pelayanan yang optimal. Oke. Terbaik buat masyarakat. Dan Oke. satu lagi nih, Siap. buat teman-teman ketahui nih ya, Ya. bahwasannya kita
kita punya dasar aturan. Betul. Dasar Betul. aturannya di Perda nomor yang sekarang terbaru nih. Ada lagi ya? Ada Perda nomor Iya, iya, 2 iya, iya, iya. tahun 2026. Oke. Nah, oke, oke, jadi oke. di dalam Perda itu ada tarif-tarif yang dikenakan. Betul. Misalnya sewa gedung bulu tangkis, lapangan bulu tangkis, Iya. sewa aula, Hmm. sewa apa namanya. Lahan. Nanti kita akan ada WC umum yang berbayar. Waduh. Bisa mandi di situ. Kelas. Ya, Ya. nanti ada tarifnya tapi Iya. di situ Dalam kan waktu ya. dekat ini sudah Ya. sudah berjalan Ya, ya. karena kami masih dari SDM yang belum ada. Oh, Mungkin berarti- nanti dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Oh, supaya berarti kita berjaga, Pak, ya? Ya, Oke, berjaga. tidak membiayai SDM-nya, Siap, siap, tidak siap, siap. membiayai operasionalnya lagi seperti itu. Bagus itu. Nah, dengan fasilitas yang ada ini harapannya masyarakat juga ayo kita jaga bersama supaya ini berkelanjutan, sustainable seperti itu. Iya, tolonglah dipelihara mulai dari sekarang kita mengedukasi fasilitas umum itu supaya nyaman digunakan ya kita jaga sama-sama. Oh iya, tentu. Iya kan, Pak, ya? Jadi harapannya ini tidak sia-sia. Betul, Usaha karena yang pemerintah kan berusaha. ngebangun terus nih. Iya betul ya. Iya kan, ngebangun terus. Masyarakat Kaltim pada umumnya dan masyarakat Samarinda pada khususnya. Dan saya juga di kesempatan ini ingin mengajak nih masyarakat Kalimantan Timur, Ya. masyarakat Samarinda, Hmm. tempat olahraga bukan hanya keluarga Rindu. Nah, itu yang saya mau tanya. Kita ada stadion Palaran yang Ya. cukup besar. Kita Sekarang kemarin itu ngomong nih. kita punya Lagi wisata ada belanja juga di sana. Iya, mulai ya, mulai Ya, terlihat kurang ya. lebih 700 orang setiap minggunya. Wah, keren, gitu. keren, Di keren. Sabtu Minggu apa Minggu aja itu, Pak? Di minggu sore. Minggu sore. Minggu sore ya. Di Sabtunya juga ada. Nah, Di Sabtunya kalau tidak salah Sabtu sore. Sore. Berarti kurang lebih keramaian 11-12 lah. Ya, stadion seperti ini ya. itu. Nah, Ya. dan stadion kita itu bukan stadion angkat. Bukan tempat gym buang anak. Kan gitu ya. Tolong. Ya, gitu ya. Kita Tolong. masih berlama. Ya. Makanya di Ya. Stadion Palaran itu ada namanya program layan laga wisata. Apa tuh, Pak? Pelayanan, Oke. pendidikan, Oke. olahraga dan wisata. Keren, Nah, keren. pelayanannya tentu untuk seluruh masyarakat yang ada di Masyarakat. Kalimantan Timur. Ya, pendidikannya ada sekolah olahraga yang Ya. menggunakan Stadion Palaran untuk latihan. Oke, Ya. oke, skoy ya, skoy ya. Skoy. Skoy Ya, ya. mudah-mudahan itu bisa ditingkatkan jadi universitas Wah, olahraga. kelas. Itu kalau ada universitas olahraga ditempatkan di Palaran, mantap. Mantap sekali. Fungsi guna tuh. Fungsi Ya kan, guna, sangat iya, fungsi iya, guna di Stadion Palaran itu. Pendidikan, itu kan tadi ya. Pendidikan sudah. Oke. Olahraganya udah jelas tuh. Jelas. Olahraganya jelas, masyarakat bisa berolahraga. Oke. Lalu ada wisata. Ada wisata. Wisata ini kita arahkan ke sport tourism. Oke, sport tourism. Sport tourism, Hmm. ya. Nanti kita di sana akan kita buat arena-arena sport tourismnya. Misalnya kita buat arena outboundnya, Oh, ada iya. flying Flying fox, fox. nah, ada flying fox di sana, Iya. ya kan ya. Kemudian ada camping ground-nya sekalian lah ya. Ada Mas. camping ground-nya di Stadion Palaran. Kenapa ini harus kita gaungkan untuk sport tourism ini? Karena stadion olahraga kita di Stadion Palaran ini cukup jauh dari kota. Dan orang rata-rata dari Samarinda kan malas ayo Harus di Stadion Palaran. harus terlihat ya. Betul, harus Tapi terlihat. coba ya, yang Ya. namanya tempat wisata. Yang Ya. namanya tempat wisata, sejauh apapun akan didatangi Ya, orang. harus punya Kalau resource, seandainya orang datang di sana, Hmm? kan pohon-pohon sudah saya ganti itu tanaman jeruk, alpukat dan lain sebagainya. Ya, Bodas, masyarakat penting Jadi buat sana. jadi wisata buah. Oh, wisata buah juga boleh. Gitu. Wisata buah. Jadi Kelas. masyarakat datang ke sana, kalau ada camping ground-nya bisa camping di sana, Oh, ya iya, kan? iya, iya, Paginya iya. subuh bangun, ya Iya. kan? Sholat subuh, habis itu olahraga. Betul. Makanya nanti mau dibuatkan juga tempat pemandian umumnya, Oke. ya gitu kan. Apalagi ada Bersih. aquatic di sana, Pak ya? Ya. Aquatic sempat di anu juga Ya kemarin kalau sama- perlu kita buat tambahan waterboom. Nah, itu. Waterboom ya. Waterboom Jadi sewi, waterboom ya. kecil gitu kan. Iya, iya, anak-anak juga. Kalau perlu di situ ada apa namanya mesis olahraganya. Kelas. Gitu kan, ya. Kita buatkan mesis olahraga. Jadi benar-benar tempat wisata di sana. Masuk. Iya. Iya masuk Eko gitu ya. Jadi kalau orang datang ya, misalnya nih Pegel. Mas Alam nih Ya, misalnya, ya. datang ke sana bawa keluarga nih ya. Dia pijat, Pak. Ya. Anak-anaknya mandi Mandi waterboom. waterboom. Ya. Mas Mamanya Alam jogging. mamanya jogging, Mas Alamnya Pijat. pijat. Rasa olahraga. Masuk. Kan gitu tuh. Ya. Jadi kita manjakan masyarakat datang ke sana. Betul, betul, betul. Kita manjakan masyarakat. Luar biasa sekali ya. Seperti Nah, itu. ini Itu harapan saya ke depan. Betul. Jadi program itu memang perlahan.
Ya, tidak langsung Nah sekarang di Stadion Palaran itu sudah ada jogging track, Bapak Ibu sekalian. Sudah ada jogging track. Itu kurang lebih 3 km. Jogging tracknya itu. Jogging track ya? Iya. Di dalam stadion Di utama. dalam stadion utama. Di dalam stadion utama. Nah, itu bisa dicoba tuh. Masyarakat boleh mencoba di jogging track di sana. Gitu kan ya. Tuh. Nah, untuk Diundang langsung sama olahraga. kepala PTD nih, masyarakat ayo ke Palaran coba. Ya, 3 kilo ya, 3 kiloan ya. Kurang lebih 3 km. Nah, itu Pak, kalau syarat-syarat masuk nggak ribet kan Pak, masuk aja gitu Masuk kan? aja. Masuk aja, nanti sana orang nanya lagi nih, nanti di sana diginiin, ditanya nanti dari mana. Ya, gitu, Pak, kalau untuk sementara ini belum ada pungutan parkir misalnya seperti itu. gratis. Ini masih gratis ya, tapi next Gratis. kita akan kerjasamakan demi ketertiban juga di Betul. dalam area kawasan stadion untuk masalah keamanan parkirnya itu sendiri. Iya, iya, iya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, masyarakat sekalian, kalau ada pungutan juga saya mungkin tidak progresif ya. Sesuaikan dengan kemampuan. Sesuaikan dengan kemampuan terhadap masyarakat. Iya. Ya di mana-mana juga kita bayar parkir biasa aja. Masa stadion yang masuknya ke negara juga Betul. protes gitu kan ya. Betul lagi. Sementara parkir liar bayar Bayar. gitu kan ya. Kan gitu ya. Di sini juga ada Ini dikebersihin sebenarnya, kan? ya keamanan kita. Untuk keamanan bersama ya, Pak, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya yakinlah masyarakat pasti mendukung untuk hal ini. Kita berharap sekali Pastinya, karena stadion kita kami ini hanya mengelolakan, kami hanya mengelolakan. Yang pemiliknya adalah masyarakat. Iya. Kalau masyarakat sama-sama merasa memiliki, bukan tadi ya kayak yang double tadi ya, merasa memiliki dibawa pulang gitu ya. Gitu. Merasa punya sekali ya. Ini kan untuk menjaga keamanan semuanya, Betul. menjaga Ya. kebersihan, Betul. kenyamanan untuk kita semua. Nah, tolong juga masyarakat dikontrol. Kalau ada parkir-parkir liar, Lapor. ya, laporkan aja. Iya. Ya. Lapor. Atau misalnya justru ada oknum-oknum yang memungut parkir, laporkan saja. Nah, Laporkan saja. Laporkan. Karena tidak ada dari Dispora sampai dengan saat sekarang ini gitu kan ya. Terkecuali nanti sudah ada pihak ketiganya. Karena parkir ini penyelenggaraannya kita perlu biaya. Gitu iya ya. betul juga betul. Perlu biaya, perlu dana. Nah sekarang ini kita freekan dulu untuk masalah parkir sambil membiasakan di zona-zona parkirnya terhadap masyarakat kan seperti itu. Kalau ada yang memungut, laporkan. Silakan laporkan. Artinya itu membeli itu pungutan liar. Kami tidak merekomendasi atau tidak memberikan toleransi terhadap Sementara ini semua pungutan masih liar. free. Semua masih gratis teman-teman. Ya. Nah, jadi jangan tegur atau jangan sekali-sekali memberi meskipun bentuknya dia sumbangan sukarela atau jangan gitu kan ya. Siklus ya. Kasih Pakai kelasnya, box ya. pakai box lagi. Siklus. Iya, sampai kemarin tuh Pak PLT bayar juga, ya sebenarnya jangan dibayar lah. Malah membiasakan. Habis ditagih gitu kan PLT saya. Aduh. Oh, jangan Mungkin lah. nggak kenal kali ya. Barang perlu gitu. PLT-nya kan baru pergantian. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kalimantan Timur, mari kita sama-sama memanfaatkan stadion ini dengan baik seoptimal mungkin. Dan satu lagi, terkait dengan Perda nomor 2 tahun 2026, itu kan ada tarif-tarif tuh deh. Ya. Nah, silakan buka Simpora. Nah, Jadi Bapak Ibu Itu sekalian untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Kalau mau bertanya, Gelora Kalimuning dan Stadion Palaran, silakan buka Simpora. Betul. Ya, di Simpora itu by aplikasi apa website? by aplikasi. By aplikasi bisa diunduh berarti ya. Simpora. Simpora ya, Simpora Kaltim berarti ya. Kalau ada yang mau sewa tempat, Sewa tempat masuk di langsung. situ juga Pak. Pembayaran pun langsung. Langsung. Menggunakan QRIS, ada barcode-nya di situ. Non tunai. Non tunai. Jadi Oke. langsung pembayaran ke kas daerah. Betul, betul. Seperti itu yang- Berarti untuk konfirmasi, berarti nanti silahkan ikutin aplikasi itu, selesaikan pembayarannya, baru confirm misalnya. Ya. Karena Jadi- jadwal pun pasti akan tertata. di Ya, situ, jadi Pak, ya? seperti ini ya. Setelah dia sudah mendaftar, Oke. lalu ada pembayaran, setelah dibayar, rundown acara mereka diberikan ke kami. Oke. Karena pasti nanti mengurus izin keramaian Oh, terhadap kepolisian. iya, iya, Untuk iya. mengurus izin keramaian tersebut, ya pihak EO kah, pihak penyelenggara acara kan, mereka harus presentasikan seperti apa. Oh. Kenapa demikian? Ini agar tidak menjadi membuat miss ya, Miskomunikasi. artinya terjadi apa namanya mengganggu ketertiban umum misalnya seperti Iya, iya, itu. iya. Nah ini kita
kita ingatkan. Misalnya parkirnya banyak yang di luar dan lain sebagainya, marah nanti dinas perhubungan dengan kita. Iya, Ya karena begitu kan, di ya? luar itu Nah, ya. ini agar tidak mengganggu masyarakat yang lainnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi keamanan, Oke. jalur evakuasi, escape route dan lain sebagainya, juga kita harus tahu arahnya kemana. Jangan sampai terjadi, kita kan udah pernah ya, Bapak Ibu sekalian, Ya. nggak terjadi kejuruhan ya. Ya, jangan Nah, sampai Kanjuruhan ya. Di Malang. Kejadian Ya. stadion Kanjuruhan, siapa yang bertanggung jawab? Betul, Kalau betul. PTD-nya tuh, ya kan, yang dikerangkeng orang, Waduh. padahal nggak tahu dia yang izinin aja. Iya, iya, Kan iya, begitu. iya. Silakan pakai juga ya. Kenapa kita Iya. harus presentasikan agar Iya. tidak terjadi? Kalau sekiranya ini berbahaya, ya kita koordinasi Tolak. dulu nih Bisa, dengan mungkin pihak. ditolak Pak. Ya. Kira-kira ini bisa hadir berapa masa, berapa Betul. penonton? Betul. Supaya bisa Kalau diperkirakan. tidak sesuai dengan kapasitasnya, maka Ya. polisi di tempatnya. Ya, betul. Misalnya sekali. seperti itu. Ada tempat yang lebih besar, stadion Palaran. Ah, masih kita juga yang punya. Ya, stadion Palaran itu 32.000 orang. Tuh. Ya, kalau di Ceylon sini kita- Seven pernah di sana. Ya, kalau di sini kita paling kapasitasnya hanya 10.000. Ceylon Seven pernah di sana. Ya, hanya 10.000. Kalau lebih dari 10.000, kita rekomendasinya Palaran. Palaran. Di sini kan boleh izinkan. Betul, 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 betul. Nah, ini dalam rangka untuk menjaga Simpora, keamanan. Simpora. Ya, jangan bikin bapak-bapak polisi kita sibuk nanti itu, ya kan ya. Nah, jadi pengamanannya sebelum keluar izin kepolisiannya, kami yang merekomendasikan Betul. yang seperti itu, Ya. tentu harus presentasi ke kita untuk kegiatan-kegiatan yang Simpora besar. tadi ya, Pak. Simpora, sistem. guys. Nah, itu. Boleh di-download di App Store atau Apple Store. Boleh di aplikasi. ada juga? Ada dia. Itu juga ada juga. Ada webnya, ya. Jadi teman-teman jangan pusing lagi tuh kalau mau menyewa venue kita, boleh langsung ke aplikasi tersebut ya Pak Simpora. Betul. Ya. Oke. Baik, berikutnya nih Pak. Di sini kan kemarin ada titik-titik CCTV nih Pak untuk menjaga keamanan nih, iya Pak. Menurut Bapak yang kemarin kejadian-kejadian yang tentu kita tidak inginkan. Selama ini kan kita masih mau sosialisasi nih untuk memberi rasa aman karena olahraga kita juga sampai malam dan masyarakat itu, dan nanti juga ada fasilitas WC umum yang berbayar gitu Pak. Sosialisasi kepada masyarakat ini Pak lebih menekankan lagi sebagai bentuk ajakan nih, ayo kita kesini Gor Kadroni nyaman karena kita juga dipasang titik-titik CCTV yang ada. Ya. Jadi seperti itu Pak. Ya, Apakah jadi benar? sebenarnya- Ini konfirmasi aja Pak. Jadi Konfirmasi. CCTV kita sebenarnya belum lengkap. Belum lengkap, Kita nah. lebih ke gedung-gedungnya saja. Oke. Untuk outdoornya itu Ya. belum. Belum, Karena ya? dulu ya, waktu pertama dibangun pertama Ya. itu ada CCTV-nya. CCTV-nya di lapangan pun ada CCTV-nya. Cuma kan udah 20 tahun yang lalu. Nah. Udah pada rusak semua. Iya. Kita mau gitu ada pembaruan, tapi ya. Ayolah provider masuk lah ya kan. Nah, cuma Mungkin kan provider masuk Pak. bisa Untuk saja, Boleh kan? salah. Iya. Kita bisa kerjasamakan. Kerjasamakan kan? Nah, Ya. Untuk sementara ini ya saya harapnya kita bisa menjaga ketertiban bersama, Ya, ya, mengamankan stadion dan waspada karena apabila terjadi sesuatu yang dirugikan adalah masyarakat. Iya. Apa kata bang siapa itu? Yang ya, Iya. kejahatan muncul bukan hanya lihat pelakunya, Ah, tapi karena ada Kesempatan. Waspadalah. Waspadalah. Ya kan, jadi jangan Iya. masyarakat ya misalnya kendaraan tidak dikunci stang, Ya, misalnya. harusnya dikunci stang ya, ya, harus nyalon stang. misalnya sembarangan, taruhnya dan lain sebagainya, kan misalnya seperti itu. Terus tas misalnya pada saat berolahraga ditaruh aja geletak sembarangan. Iya. Ya waspada. Waspada Jadi lah. masyarakat sama-sama waspada, sama-sama menjaga. Waspadalah. Jadi Sanapora kalau berolahraga di dua stadion yang kita kelola, hendaknya saling waspada, saling mengingatkan lah ya kan. Kalau misalnya ada rekan yang menaruh tas sembarangan atau ada sembarangan, saling menjaga. Karena kita juga security ada Pak ya. Ada. Security Tapi kita. jumlahnya tidak banyak. Tapi jumlahnya tidak banyak tuh. Kepala OPTD sendiri loh yang ini yang confirm artinya. Nah ini mungkin penutup Pak sebelum harapan ya Pak ya. Apa sih Pak kendala nih? Kita bukan bikin ini sebagai masalah, siapa tahu nanti Pak bisa sulap biar efisiensi nih Pak, terpengaruh nggak Pak seperti ini Pak? Ya pastilah. Nah, Kalau bahasanya dana nanti dibilang wah itu dari dulu dana Nah, ya kan? kan bisa ya. Ini peluang besar ini ya. Tapi maksud saya begini, meskipun dalam situasi efisiensi seperti
ini Betul. kita bukan berhenti berinovasi. Iya, iya. Kita harus berinovasi. Makanya tadi integrasi terhadap lahan parkirnya, peningkatan terhadap pendapatannya, memelihara rekayasa pemeliharaan yang memungkinkan dengan biaya yang minim dan lain Iya. sebagainya. Iya. Kita coba buat inovasi-inovasi, aksi-aksi perubahan-perubahan itu agar pelayanan masyarakat tidak turun. Ya. Gitu kan? Iya. Dengan- Meskipun efisiensi tidak terasa mereka tetap ke kita. Ya, benar sekali. Betul, betul. Tapi terhadap misalnya bangunan-bangunan yang memang dibangun atau bisa pemeliharaannya cukup besar, ya nanti dulu lah, sabarlah masyarakat karena situasinya memang kita sedang efisiensi. Tapi pasti dipikirkan. Ya, dipikirkan, artinya pasti akan dilaksanakan. Pasti akan dilaksanakan. Bukan hanya sekedar pikirkan, Ya. nanti, wah, Apa jangan mikir? cuma mikir doang, aku juga bisa katanya. Betul lagi. Kira-kira gitu ya. Iya. Oke Pak, harapannya Pak untuk olahraga kita Pak, untuk olahraga Kaltim khususnya termasuk fasilitasi dari PTDS ini, ya untuk kedua stadion ini Pak terhadap prestasi olahraga Kalimantan Timur. Ya, prestasi olahraga Kalimantan Timur saya harapkan menjadi juara. Oke. Pasti. Pastilah. Namanya. Apalagi Kemudian gubernur untuk masa tadi. masyarakat ya, untuk masalah olahraganya, budayakan olahraga Ya, ayo baik lah, itu di olahraga. rumah ataupun di stadion atau di tempat-tempat yang memang sering digunakan untuk berolahraga. Kemudian yang terakhir, hiduplah sehat dengan berolahraga. Ya. Oke, itulah tadi insight-nya luar biasa ya. Ami masuk nih? Masuk. Lah masuk kan? Kelas ya? Kelas. Berarti besok kita jogging di Palaran. Palaran. 3 kilo dong. iya. Ya, habis itu makan 5 buah. meter di situ. 3 kilo. Ya, teman-teman boleh tuh. Wah, aku Kalau mau sudah malam duluan. olahraga Sini, kan Mas. Udah duluan. bawa lampu gitu kan kayak kilo Aduh, belum. Itulah sanak para perbincangan kita di episode kali ini. Sangat luar biasa sekali Pak Junaidi sudah menginspirasi kita semua. Artinya jangan sungkan masyarakat untuk berolahraga di dua stadion kita, ada Gelora Kadironi dan juga stadion utama Palaran. Dan sampai saat ini masih positif gratis sesuai dengan arahan dari Gubernur Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Junaidi, sehat terus Bapak. Nanti kita bertemu di episode berikutnya setelah mungkin ada yang pembahasan. jangan salah nanti ya, yang gratis itu kawasannya. Oh iya, Yang iya. ada di dalam perda yang gedung-gedungnya. Betul. Simpora tadi. Sudah di Simpora, Ada di Simpora. Simpora. Ya, benar. Ada linknya di sini, Download ada aja, linknya. download. Download. Simpora, jangan lupa di-download. Jadi tidak perlu datang ke kantor, cukup isi Simpora, nanti datang ke kantor cuma confirm aja. Gitu ya Pak ya, betul ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri episode kali ini. Jangan lupa terus ikuti PDKT Podcast Dispora Kalimantan Timur. Dekatkan cerita, kuatkan Kuatkan inspirasi. inspirasi.